Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Oh, ini gedung baru ya? Iya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Silakan kabar Bapak. Alhamdulillah. Pak Am, Ibu, Mama, Bu Ina, Ibu Rati, Tete, Ibu Sarifah. Ibu Sarifah. Apa kabar Ibu? Mama Yeni. Apa kabar? Bapak sehat? Pak Dedi. Ya Pak Dedi, sehat semuanya. Oke, alhamdulillah hari ini kita berada di gedung baru P2TP2A Kabupaten Bogor. Ada banyak hal yang ingin kita kulik di sini, insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Mari 1 jam ke depan kita saksikan dialog media Widya Indonesia di P2TP2A Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Widya Burlian Al-Kalabi di Dialog Media Widya Indonesia. Hari ini alhamdulillah kita berkunjung di P2TP2A Kabupaten Bogor di gedung yang baru. Bagaimana suasana kerjanya dan bagaimana perjuangan mereka sampai sejauh ini. Mari kita langsung saja untuk berdialog dengan para pahlawan-pahlawan luar biasa ini. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Senang sekali, ini rumah baru kita ya, luar biasa nuansanya. Semoga ada sesuatu yang baru juga. Amin. Baru ya, kebahagiaan baru ya, perjuangan yang pastinya akan selalu baru ya, selalu ada orang datang hampir. Nah, hari ini kita bertemu dengan beliau-beliau ini dan juga ternyata ada pertukaran pengurusan ya. Ada peralihan. Dan mungkin di dialog sebelumnya kita sudah melihat beberapa pengurus yang lama dan masih ada tetap di ini, cuma bertukar kali ya. Ya, kita langsung saja bertemu dengan ketuanya Ibu Haja S. Kurniasi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Baik nih. Gimana wajah-wajah baru juga yang belum sempat kita ketemu. Ya. Minta tolong diperkenalkan dulu Bu Haja Is, siapa-siapa yang hadir pada dialog kita pada pagi hari ini. Ya. Berhubung waktu forecast yang sudah tahun lalu, Iya. ada tambahan beberapa pengurus dan ada pertukaran atau posisi gitu ya. Jadi di tahun ini ada 2 orang wakil ketua. Ini wakil ketua satunya Ibu Ratu, wakil ketua 2-nya Pak Rahman. Tentu di antara kedua wakil ini ada pembagian tugasnya. Misalnya. Kemudian kalau yang untuk masalah intern ini Ibu Ratu, dan untuk masalah komunikasi dengan mitra-mitra kita di luar P2TP2A itu adalah Pak Imam. Kemudian kalau Ibu ini Ibu Lilis bendahara tetap ya. Kemudian sekretaris nih, sekjen. Oh, sekjen baru, sekjen baru pengganti Pak Iman. Ya, pendatang baru, tapi beliau berasal juga dari DP3A P2KB yang sekarang sudah memasuki masa purnabakti. Jadi kami yakin bahwa masuknya Pak Suhe ke P2TP2A akan lebih menyemarakan P2TP2A dan juga tentunya yang pada mulanya selaku pembina akan lebih memberikan kemudahan juga bagi kita di dalam melaksanakan tugas-tugas. Mudah-mudahan perkembangan baru lebih meningkat lagi. Kemudian ada pendatang baru juga Pak Dedi. Nah, Pak Dedi itu membantu Ibu Yeni di bidang data. Kemudian tidak ada yang kecuali nanti saya akan memperkenalkan wakil. Ada karena kita bermitra dengan 5 UPT di Kabupaten Bogor, jadi
kami membagi diri kami habis untuk menjadi koordinator wilayah yang nanti bermitra dengan UPT-nya masing-masing. Untuk wilayah 1 itu ada Ibu Yeni dengan Ibu Sarifah. Dengan Pak Jayadi. Pak Jayadi, ketemu lagi kita. 8 kecamatan ya, untuk 8 kecamatan. Ya. 8 kecamatan. Ya. Kemudian untuk wilayah 2 ada Ibu Nuke dengan Pak Dedi. Pak Dedi. Nah, kemudian untuk wilayah 3 itu bukan, wilayah 3 Ibu Sariuni. Ibu Sariuni, Ya, ketemu dan lagi Bu. berhubung saya dengan Ibu Ratu berdomisili di wilayah 3, jadi tentunya ya saya juga malu kalau tidak berkontribusi di wilayah 3. Jadi Bu Yuli dibantu sama saya dengan Bu Ratu bertiga. ketua korwilnya beliau, tapi kita anggota yang nimbrung kalau misalnya diperlukan. Dibantunya Inohong. Oh, oke. Nah, kemudian wilayah 4 itu Suhe. Pak Suhe dengan Ibu Sasa. Oh, Bu Ibu Sasa Sasa. kebetulan pada saat ini sedang mengikuti pelatihan di pondok pesantren di Jonggol. Oh, Ya. dalam rangka ini juga? Tidak sebagai pribadi, tapi sepertinya beliau ingin memperdalam beberapa waktu untuk di sana. ya. Oke, udah lama nggak ketemu Bu Sasa ya. Nah, wilayah 5 itu Pak Imam dengan Ibu Susi, karena Bu Susi belum datang ya. Sedang di perjalanan mungkin Bu Susinya, jadi berdua. Jadi kami masing-masing berdua, kecuali yang wilayah 3 Ujung barat. Ya. Ujung itu daerah mana Pak Armin? William, Josima dan Oh, itu. Bogor Barat. Sampai ke Tenjo habis tak terdengar ya, tapi luar biasa itu juga banyak masalah juga. Ini baru panjang, Panjang, iya. Yang penting mereka yang menjadi koordinator wilayah itu berkomunikasi dengan baik dengan UPT wilayah masing-masing. Masing-masing. Karena kalau penjangkauan ke korban itu dilakukan oleh UPT. Oke. Ya, dengan satgas-satgas yang ada di desa. Oke, sejauh ini lancar. Alhamdulillah. Kita bersikapi dengan baik ya. Alhamdulillah. Ini 2024 di gedung baru. Ada kejutan-kejutan menarik? Misalnya di sini dalam gedung apakah ini lebih nyaman ataukah lebih sempit? Sebetulnya dari masing-masing ini berbeda ya, karena mungkin Bapak Suke nanti bisa lebih ini karena begitu kita dapat gedung baru, nah gedung dinas yang di depan itu dibongkar, diruntuhkan dan direnov. Nah sehingga pembina-pembina kita yang dari depan itu semua pindah ke sini. Oleh karena itu sepertinya pada saat ini di sini penduduknya banyak banget. Tapi insya Allah mungkin sementara mungkin Pak Suhe itu lebih bisa Semoga ya menjelaskan. ke depannya ya Pak Suhe ya. Siap. Kita mungkin ada tempat satu uang Ya. sendiri ya, karena kan terlalu banyak yang kita tolong. Ya. Begitu banyak umat yang harus kita bantu. Kalau tempatnya tidak nyaman ya, mungkin juga kasihan orang yang mari. Saya tadi juga beliau bercerita, Rita ya, Rita, karena orang datang melaporkan kasus dia tidak datang sendiri pastinya, bawa warga, aparat kadang-kadang. Jadi itu mau taruh di mana sebenarnya. Sementara kita yang membuat kita lebih lancar tuh kenyamanan. Betul ya, baik dari kita yang menangani maupun orang datang yang minta ditangani, betul kan? Jadi harapannya mungkin disegerakan untuk mendapat gedung untuk fasilitas sendiri ya, maksudnya lebih luas lah. Ya, Pak Suhe mungkin bisa. Ya, saya menambahkan saja sebagai membantu untuk sarana kenyamanan di lembaga PFP2 ini. Sebetulnya ini ada lembaga yang PFP2 itu dibalik ke dinas yang numpang ke kita sebetulnya. Tetapi ini sementara. Tapi sementara ini ya tentunya kami telah mendesain untuk
setelah mungkin karena kemarin saya dengan dinas, dengan teman-teman Pak Sekdis sebagai PA pembangunan itu akan selesai di Desember. Mungkin itu lumayan sekitar 34 bulan ke depan. Kalau selesai nanti dinas kembali ke habitatnya. Maka nanti kita akan saya set nanti ada ruang khusus apa terpisah, ruang administrasi terpisah, kemudian ruang layanan publik. Konselor-konselor itu saya akan ditata sedemikian rupa nanti di atas, karena semua yang di atas itu fasilitas buat kita semua untuk PTP 2 untuk ke depan. Mungkin kita sabar sampai 3-4 bulan ke depan ya. Dan semua juga nanti ketua-ketua itu nanti saya akan tempatkan di punya ruangan tersendiri. Pak Ilman punya ruang sendiri, Bu Ratu punya ruang sendiri, apalagi ketua dengan fasilitasnya akan dibantu oleh dinas. Insya Allah karena ini adalah merupakan pelayanan publik. Oke, amin. Ya. Itu yang saya punya gambaran ke depan sebagai sekretaris bertanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan itu. Termasuk aula nanti tersendiri. Benar. Nanti ada mutafil ya. Atau ada mungkin talk show, seminar kan kita ya. Kalau tahu kita punya media kita kan ada sekarang nih. Ada safe house di atas. Ada jadi kita nggak telepon tengah malam lagi. Ada tempat khusus di mana gitu. Kita udah ada tempat satu tempat yang sangat aman, memang satu tempatnya, satu pintu. Ini luar biasa. Mungkin tahun depan kali ya Pak ya, mungkin kenyamanan tapi ini ya. Komunikasi dengan pihak pengembang juga dengan sekretaris, karena mau tidak mau, suka tidak suka Desember harus deal karena kontraknya sampai Desember. Kalau enggak ya kena penalti kan lebih berat biayanya. Makanya kalau P2 akan ke depan lebih nyaman dan lebih aman. Amin. Senang ada maksudnya Pak. Memang di bidangnya. Kalau ini benar. Iya yang kita butuhkan. Ya. Jadi betul tadi yang saya bilang dengan kehadiran Pak Sugeng semoga ke depan lebih memang di bidangnya ya, memang kita butuhkan orang-orang kompeten di bidangnya Pak. Nah ini kan kita masalahnya kita ini kan pakai dana pribadi loh. Kita berjuang ini sendiri gimana? Pakai kantong masing-masing lah gimana? Sejauh ini apakah sudah ada bantuan dari pemerintah untuk menambah kas untuk perjuangan kita, ataukah ada dari pihak swasta? Sudah ada kira-kira? Ataukah kita masih tetap mengeluarkan dompet sendiri? Pak Sugeng. Pak Sugeng lagi nih. Sekjen. Sebetulnya ya karena lembaga ini adalah sebagai mitra pemerintah. Oke, benar. Otomatis pemerintah memperhatikan kebutuhan yang layak dan patut dan menghargai pekerja-pekerja relawan kami di PTP 2. Ya alhamdulillah walaupun tidak cukup dana itu tetap ada perhatian dari pemerintah. Setiap tahun ada hibah berupa dana dukungan dari pemerintah daerah, karena kita akan melihat korban itu tidak sedikit, apalagi ditanya oleh Ibu Ketua, hanya saya tahu jumlah penduduk anak saya tahu di atas hampir 2 juta atau 32% penduduk Kabupaten Bogor harus diselamatkan anak itu. Nah, jadi itulah yang jadi pemikiran kami ke depan, menjadi P2 TP2 harus lebih besar dan lebih mendukung oleh pemerintah daerah. Mungkin nanti ke depan kami besar semua pengurus akan audiensi dengan kalau bisa dengan artinya penguasa daerah, bupati atau PJ, meyakinkan bahwa P2 TP2 adalah bukan hanya sebagai pelayanan kasus, tetapi bagaimana menyelamatkan anak-anak di Kabupaten Bogor sebagai generasi masa depan bangsa. Itu yang kami pikirkan. Ini garda terdepan untuk generasi bangsa ya, untuk kita menciptakan generasi yang cerdas dan kreatif semuanya. Gimana kreatif mau cerdas kalau mentalnya terganggu dan sebagainya ya. Dan mungkin ini Mbak Widya, Ibu Bendahara bisa memberikan penjelasan apa yang ada di Bendahara itu untuk kegiatan apa saja. Iya, kira-kira Bu, kesulitan kita di mana masalah ini pabrik nggak tahu, dikiranya nih kita punya dapat santunan MM-an kali itu. Makanya nih kalau jalan kan keren-keren, kadang-kadang dompet sendiri jebol kan, ngeluarin kan. Kita yang tahu nih cerita perjuangan mereka tuh lahir dan batin, susah senang tuh pakai dana sendiri gitu kan. Nah, gimana Bu? Ini? Ya alhamdulillah untuk dana hibah sudah diberikan. Emang tidak banyak ya Bu ya, alhamdulillah cukup untuk ini. Untuk perjalanan dinas dalam daerah, jangkauan,
mungkin home visit juga Oke. untuk kegiatan-kegiatan rapat di luar daerah. Kemudian ada juga yang untuk perjalanan luar daerah. Misalkan kita koordinasi ke UPTD provinsi ataupun ke Kementerian PPPA di Jakarta. Ada juga untuk kegiatan seperti administrasi ATK. ATK kertas-kertas, karena kita dalam sebulan itu paling banyak 10 rim. 10 rim sampai 15 rim itu kertas. Karena banyak kan dari korban-korban yang harus difotokopi ya kertas-kertasnya. Seperti kartu keluarga, KTP itu memerlukan banyak sekali kertas. Kemudian juga untuk tinta juga kita memang memerlukan sekali. Sebenarnya dana hibah itu tidak cukup ya kalau misalnya sebesar itu. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada penambahan. Iya, mungkin juga pihak swasta ya, yang tergerak hatinya ya. Iya. Nah, untuk yang pihak swasta mungkin Silakan, gunung ke relasinya. Ayo, gimana ini gunung? penggalian dana dari swasta. Swasta sampai saat ini sih belum. Baru mau. Belum. Iya. Dan memang uniknya gini, mereka tidak pernah salurkan bantuan, nggak pernah. Saya belum pernah dengar mereka minta bantuan dari mana-mana. Ini nilai plusnya. Dia benar-benar berjuang di atas kaki sendiri. Iya, belum pernah ada. Mungkin ya setelah nonton ini mungkin ada dari perusahaan-perusahaan besar. Iya. Apa perusahaan kertas tadi Ibu udah cerita tadi seringnya udah berapa, mengirimlah ke sini. ATK, misalnya perusahaan ATK atau juga air beneran kan, kebutuhan gitu. Nggak mesti semuanya itu duit ya kan, karena mereka berjuang juga tanpa memikirkan uang atau duit itu sendiri. Betul. Apapun itu ya, misalnya kita support rame-rame dan ini, dan orang belum banyak tahu P2TP2A di Kabupaten Bogor. Benar sekali, itu belum banyak orang tahu. Bukan hanya untuk Kabupaten Bogor, P2TP2A di Indonesia belum banyak orang tahu. Ya, jadi memang banyak sekali orang berpikir bahwa ini berbayar. Atau kesini nanti ini bagian dari pemerintah, kesana birokrasi panjang, prosedurnya ampun, kita belum nyampe itu udah pingsan. Ada beberapa orang berpikir begitu. Dan kita mengedukasi masyarakat bahwa jangan takut datang ke sini ya, Bapak Ibu ya. Muka-muka mereka kan ada yang serem, sangat baik hati ya. Ibaratnya orang datang ke sini diterima baik-baik, ditanya baik-baik gitu. Apakah kedepannya ada rencana khusus Bu Aji? Majais dan mungkin kawan juga menyampaikan dari P2TP2A, apakah kita punya dalam waktu dekat atau apa macam, ada punya misi khusus lagi yang kita buat, program yang baru? Program tambahan program Oke. tahun ini ada kaitannya dengan program-program pemerintah lainnya yang sebetulnya tugas intinya adalah dipegang oleh lembaga tersendiri, seperti dengan PKK ya. PKK itu kan ada posyandu di situ. Nah, kami P2TP2A itu duduk sebagai anggota Pokjanal posyandu di Kabupaten Bogor gitu kan. Jadi nanti satgas PPA di tingkat desa itu bisa menjadi konselor bagi posyandu di meja keberapa ya Bu Saripah? Di meja ke-6. Posyandu itu kan sudah ada 5 meja. Sekarang ini ada tambahan menjadi 6 meja. Yang meja ke-6-nya itu adalah untuk konseling. Nanti satgas PPA di tingkat desa bisa duduk di situ untuk melakukan konseling kalau diperlukan bagi pengunjung posyandu. Wah, mungkin ibu-ibu mungkin harus berantem sama bapaknya ya. Iya. Jangan ngerumpi ke tetangga panjang urusannya. Udah kita ke meja karena cerita mungkin semua tadi apa banting-bantingan apa gimana, ada pecah dikit di sini apa gimana, itu cerita baik-baik dan mungkin akan diarahkan. Ya, kemudian kita juga duduk di kepengurusan forum pengurangan risiko bencana. Nah, jadi nanti memang peran kita di sana nanti kalau ada bencana kita juga harus menjadi petugas-petugas tanggap bencana di dalam memberikan
healing ya, Iya, efek trauma ya. korban bencana. Bahaya tuh PTSD dan sebagainya kan nanti kita berada di situ. Iya. Terutama untuk anak, ibu-ibu hamil ya, Iya. mungkin ya orang yang kondisi tidak sehat Ya, ya, sedang di pengungsian Iya. yang dilaksanakan oleh pemerintah. kita ada PBB, space ya. kita di situ. Jadi memang semakin luas ya. Ya. Bukan hanya untuk KDRT, bukan hanya untuk kekerasan anak, kita Iya. sampai ke bencana. Mana ya? Bangkok. Oh ya, Kesbangpol. Kesbangpol. Dan kita juga diminta Oh, itu untuk kemarin ya. Teroris. keluarga mantan teroris, Iya. atau keluarga teroris, Teroris. yang terorisnya diambil karena memang mereka bersalah. Keluarganya yang Iya, anak dan keluarganya ini kan tidak bersalah. Iya. Nah, terus juga kadang media mensorot anaknya. Jangan sampai dibully. Istrinya, iya kasihan, dia masih punya masa depan yang salah mungkin orang tuanya. Dia tidak ikut bersama, mungkin di sini lah ada P2TP2A berperan di situ antara lain ya. Bahkan waktu proses undang-undangnya tidak terlibat ya. Ya, ada. OS pada mencari tangan. Jadi dari awal bukan tiba-tiba ujung-ujung ikut ya. Bahkan dari proses untuk pembuatan undang-undang sudah dilibatkan. Ada perbumnya. Ya, sepenting itu P2TP2A Kabupaten Bogor mestinya lebih banyak orang yang mensupport ya dalam hal ini untuk tidak sekedar ya semangat ya dalam arti benar-benar bukan hanya sekedar bicara. betul, bukan hanya sekedar bicara, bareng-bareng apa yang harus dimajukan di sini. Lebih pada yang memang butuh bukan hanya kita menolong ya, kita juga kadang butuh pertolongan ya, di sini ada banyak hal, terutama kalau misalnya sarana prasarana mobil ya, yang lain-lain. Ini bensin segala masih bayar sendiri, nggak mau jadi ya. Yang relawan langsung nurut dada misalnya. Jadi kita tahu perjuangannya. Dan tadi kan Pak Iman nih, dan nyaut nih Pak Iman ini saya kenal dulu jadi sekjen. Sekarang jadi wakil ketua bersama Ibu Ratu. Nih langsung bawa kita ke ini ya, ke Ibu, kita ke Pak Iman kan udah paham dulu dari sekjen, tiba-tiba mendapat mendelegasikan wewenang untuk jadi wakil ketua. Iya. Sejauh mana perubahan? Oh ya, untuk Bapak untuk melakukan harus seperti ini, Iya. atau misalnya ada hal baru lagi akan saya masukkan di sini, atau misalnya kalau Bapak ini cuma sekedar perpindahan. Iya. Silakan Pak. Terima kasih Kak Widya. Tentu dengan perubahan yang ada di struktur pengurus, paling tidak itu kita mendapatkan amunisi baru, terutama Ya, dari Pak Suhaimi. Iya. Beliau kan baru masih anget ya. Bisa telur. Paling tidak beliau itu menguasai untuk administrasi di sini. Tadinya kan saya mengurus untuk administrasi di sekjen itu untuk mengatur pola mekanisme kerja yang ada. Tapi begitu Pak Suhaimi ada, kemudian dibantu Pak Dedi, kalau Pak Jayadi dari itu, termasuk juga Bu Susi yang sebenarnya kembali masuk itu. Satu hal Bu yang Susi baru datang. Oh, silakan Bu Susi. Satu hal yang saya sampaikan pada hari ini nih agak beda warnanya. Oh. Tadi kan media ngobrol-ngobrol, lihat begitu anggun. Iya, ini kok pakai baju kebaya semua ya, ini dalam rangka apa ini? Nah ini kebetulan kalau saya merunut pernah dengar itu Kepresnya itu tahun kemarin sebenarnya. Oh, udah keluar dari tahun kemarin. Kepres 19 tahun 2023 tanggal 24 Juli. Jadi oleh pemerintah itu ditetapkan sebagai Hari Kebaya Nasional. Iya, Hari Kebaya Nasional. Nah, oleh sebab itu kemarin sore itu pada saat kita kumpul di sini, kebetulan saya yang piket hari Selasa itu Bu Ketua. Kuma Pak Iman, kalau kita informasikan kepada teman-teman, syukur-syukur ya Bu, kelihatannya tampilnya akan berbeda. Nah, lihatlah ini warna-warni dengan Iya. tentu memberi spirit camping untuk alhamdulillah. Jadi satu hal yang memang menurut saya kebaya ini punya nilai historis ya. Yang pertama, pemerintah melihat bahwa ini merupakan aset budaya buat kaum ibu dan kaum perempuan lah khususnya, tidak melulu ibu yang sempat hilang gitu beberapa waktu karena kecenderungan entah itu karena yang modern lah dengan pakaian-pakaian yang lebih kasual dan sebagainya. Tapi begitu saya melihat ini begitu anggun ya, cuma kalau tiap hari mungkin ada ribet ya, nah itu capek. Makanya Sini bapak-bapak juga pakai ini Pak,
pakai baju aku ada pesta Paling tidak tapi dia begitu nanti ada apa klien yang datang melihat penampilannya untuk secara psikologis kan bisa memberikan support dengan pakaian begini. udah cantik bajunya. Kebetulan hari kerja hari Rabu lagi kita tuh ya begitu ya, jadi itu. Ya. Yang kedua memang untuk masalah kebaya ini pernah sejarahnya itu pada saat Kongres Wanita Indonesia, saya lupa tahunnya, itu pada saat Presiden Soekarno, saya ingat cuma tahunnya lupa, mungkin saja belum lahir ya waktu itu, termasuk teman-teman yang lain. Nah itu ditetapkan bahwa budaya, salah satu aset budaya adalah untuk kaum wanita ini memakai kebaya. Satu hal juga yang ketiga itu adalah tidak ditetapkan sebagai hari libur, tapi tetap bekerja. Mereka tetap memakai ini, kelihatan lebih chemistry itu mungkinnya untuk klien kita di sini. Karena P2T kan memberikan pelayanan utamanya. Pelayanan khusus. Itu yang hari ini memang saya benar-benar merasa inilah nurani kita untuk memberikan support yang lebih untuk jadinya ya bajunya warna-warni cantik ya. Kan tadi Dewi menyebutkan bahwa kita tuh tidak didukung sepenuhnya seperti Bu Lilis sebutkan. Memang ada, tapi kita tidak selalu berharap Bu Lilis saya mau ke sana, enggak. Nurani mereka ini teman-teman itu begitu ada info, kita kan sekarang sudah ada beberapa masukan ya untuk laporan itu. Seperti Media lihat sekarang bukannya makin berkurang laporan itu, tapi makin nambah. Tapi kita melihat positifnya, ada kecenderungan keberanian dari kaum perempuan ini untuk melaporkan hal yang tidak sepatutnya terjadi. Nah itu ada dari yang di pusat itu, dari kementerian itu Sapa 129. Mereka bisa langsung ke sana. Kemudian di kita itu ada aplikasi 112 itu melalui Dinas Kominfo 112, dan yang kita punya adalah call center P2TP2A itu juga bisa dilihat. Jadi sumber pelaporan itu tidak melulu harus dibawa dari bawah, tapi itu salah satu kecepatan untuk pelaporan dan penanganannya. Kami tidak peduli dengan waktu, aksesnya makin mudah. Kami tidak perlu dengan waktu, insya Allah ya, selama kami sehat, lahir batin, artinya batinnya kalau lahirnya kalau kita lagi nggak ada uang ya paling kita koordinasi dengan orang ini ya, dengan yang lain gitu. Bu Ketua begitu ada informasi atau saya yang lebih dulu mendapat informasi, kita koordinasikan dengan yang ada masing-masing ini. Jadi ini wilayahnya mana asal jelas, kita langsung koordinasi dengan UPT. UPT punya pasukan di bawah itu mulai gugus itu di tingkat kecamatan yang diketuai oleh Sekcam di masing-masing kecamatan. Dari gugus itu ada satgas. Semua desa sudah ada yang lebih dari satu bahkan dia. Nah itu yang merupakan kekuatan bagi kami. Jadi secara kita punya kekuatan lebih untuk itu. Jadi jangan beranggapan bahwa laporan itu makin banyak, kejadian itu makin banyak, tapi nilai positifnya adalah jadi laporan beraneka macam masalah itu masuk secepatnya dan bisa kita layani semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya ada. Ya itu intinya yang dapat kita ini. Saya yang ditunjuk sebagai wakil ketua untuk mengkondisikan dengan faktor eksternal di sini lembaga-lembaga lain yang mungkin bisa kita lakukan pada saat-saat tertentu sesuai dengan urgensi masalah yang ada. Misalnya dengan Dinsos, dengan Polres, dengan pengadilan, dengan pengadilan agama dan sebagainya. Itu merupakan mitra-mitra kami, termasuk juga kita harus selalu lapor dengan dinas. Karena memang kebijakan itu ada di dinas kalau untuk koordinasi menyangkut misalnya ada nih kasus yang terjadi di kita, tapi begitu dicek yang bersangkutan itu bukan penduduk di Kabupaten Bogor. Kita harus koordinasi gitu. Nah itu nggak ada masalah insya Allah ya. Insya Allah mereka ini teman-teman ini ibu-ibu ini udah tegar lah untuk masalah itu, nggak masalah karena kita sajuta sabar jujur tawakal. Sajuta awak sabar jujur tawakal sajuta. Pokoknya begitu tugasnya berangkat dulu soal nanti ongkos diperjuangkan. Insya Allah ada jalan dari sementara itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Biasa karena beliau ini adalah sekjen dulunya, jadi ketika jadi wakil ketua ya kayak semacam ya udah saya udah kuat di fondasi sebelumnya. Jadi tinggal udah tahu nih mau kemana arahnya, udah berkatmu. Jadi ada Bu Ratu, ada yang dari awal dari pendirian, kemudian ada
ada Pak Iman yang udah ibaratnya wah dah saya udah kuat di sekjen kemarin begini gitu. Ini akan membuat suatu kekuatan yang nggak main-main, bukan begitu Bu Haji? Insya Allah. Iya, ini akan jadi semakin lebih maju. Dan yang namanya tadi perjuangan para relawan ini, para pengurus ini bukan main-main. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu kita menangani kasus orang bercerai lah, Bu Yeni itu pakai ongkos sendiri. Udah kita turun bolak-balik, orangnya gak jadi acaranya. Gitu. Udah gak jadi cerai, balikan sama suaminya. Aku ditipu sama suamiku. Gitu, mau ke sana lagi dong. Nah, jadi seperti itu. Jadi saran kita mungkin ketika Anda datang ke P2TP2, matang baik-baik apa yang mau diurus. Wit, ini ada teman-teman saya dari GOW Kabupaten Bogor, kemudian ada dari IWAPI, dan ada dari komunitas pencinta kebaya. Organisasi wanita. Ya, Oke. Maka silakan masuk. Baik, Ibu. Assalamualaikum. Ya. Lalu tidak fotonya. Ini Ibu Riri, mewakili Ketua GOW Kabupaten Bogor. Mewakili Bu Lilis ya. Sama Cian Yang itu pernah menjadi pengurus P2TP2A di periode kedua. Itu. Tapi kemudian sekarang kegiatannya disibukkan oleh PKK Kabupaten Bogor. Beliau dulu mantan ketua GOW juga. Wow. Kalau ini Ibu biasa itu. Ini Ibu Ina udah tahu kan. Ketua IWAPI kita Ibu Ina. Beliau juga dari komunitas pencinta kain. Kain, iya. Otomatis kalau bagian ada kebayanya dong. Oke, makanya hari ini semua cantik pakai kebaya. Luar biasa ibu-ibu yang mau Yuk ke sana. kita Pakaian yang tidak biasa. Iya. Wah, luar biasa ketemu wanita-wanita yang luar biasa di tempat yang luar biasa. Ini luar biasa sempit. luar biasa sampai insya Allah nanti beberapa bulan lagi cukup nyaman. Cukup nyaman. Jadi kita memang sering bermain ke sini kan, kita berkunjung. Saya sering juga di sini. Iya, apalagi kalau Bu Ina sering banget saya ketemu di sini, bersinergi yang nyata gitu, yang memang ini organisasi wanita, pentolan organisasi wanita. Ini mantan pengurus P2. Dulunya pernah jadi bendahara. Dan Ibu Juniati jadi relawan. Di P2. Dulu sempat jadi ketua juga. Enggak. Belum. Ketua GOW. Dulu sempat jadi ketua GOW. Jadi itu sebelum Bu Lilis ya? Masih jauh sebelum Iya. Bu Lilis. Periode 2006. 2004 ya. 2004 Ya, sampai Iya. 2012. Iya. Sebelum Ibu Lilis, ada Ibu Lilis lagi. Ada beberapa. Sebelumnya Dan beliau. udah bersinergi dengan P2TP2. Oh, sudah. Belum kan relawan. Pokoknya ini ada para senior nih, ya kan ini Bu Riri kan baru nih. Nah, ada kawan baru nih kita. Persiapan untuk sinergitasnya melanjutkan aja bagaimana nih Bu Riri? Apakah ada event baru mungkin untuk bekerja sama Untuk apa? dengan P2TP2A ini? Ya, insya Allah Bersinerginya. Selama ini alhamdulillah kita selalu bersinergi dengan P2A ya. Karena juga Bu Lilis di sini sebagai penasehat daripada GOW juga. Iya, Jadi kami tetap ya. ya, Bu Qadir juga sebagai ini juga ada di GOW. Jadi kami memang Circle yang sama. jadi sama-sama lah istilahnya. Untuk Kalau ada apa-apa memajukan. juga kita TikToknya juga enak sih. Iya, memang Sudah biasa komunikasi. udah kawin ya istilahnya ya Allah ya. Ini nih kalau Bu Yuni dulu kan udah bekerja sama ya. Sejauh mana kemajuannya sekarang di P2TP2? Dari yang dulu yang minggu ketemu ya, dan sampai sekarang dan tetap masih Bu Haji Is ya. Emang kalau saya lihat ya beda zaman dulu waktu pertama ada P2TP2A kita studi banding kemana-mana ke Jogja kemana ya dengan Bu Elis Iya. ya jauh sekali beda dulu masih nempel tempatnya juga di mana Kontrak. di BCE. Belum layak lah ya. sekarang udah punya gunung tersendiri mewah ya hebat kalah dan PKK juga sama P2TP2 Kemajuan terus yang luar kemajuan biasa. penanganannya Iya, juga penanganannya. sudah lebih
lebih booming lah. Iya, lebih banyak diketahui orang. Ya, banyak mitra sekarang, lebih banyak mitra ya. Dulu dengan Bu Juniati itu kita ke lapangan, Suka kemana-mana dulu ya Bu ya. Atau istilahnya dari apa namanya? Home visit. Home visit. Itu sampai ke gunung lah. Tahun berapa itu? Ya, itu masih tahun periode kedua ya. Periode kedua kan Ya, setelah 5 tahun lah. Ya. 5 tahun kedua. Iya. 2008 Iya. berarti ya seputar 2013-14 lah. Tahun awal masih. Iya. Dan perjuangan Iya. yang nggak kira-kira ya. Iya. Para wanita rata-rata kebanyakan ya. Saat itu udah banyak kaum pria yang ikut. Banyak ya, dua kali. 2 orang. Jadi 90% ya Iya, perempuan yang rada, dan itu berani ke sana. Iya. Wow. Dan Bu Ine kan di masa pertengahan sampai sekarang IWAPI loh, ya ibaratnya di sini. Pengusaha. Iya. Ya beliau ini dulu jadi bendahara di P2TP2A karena kan tadi yang pernah kita bercerita tentang P2TP2A Iya. itu kan kita bukan istilahnya tekor ya, tapi kita kan hampir banyak membiayai sendiri tadi. Kalau menggandeng IWAPI kan keren. Iya, luar biasa. Ngerti kan? Iya. Jadi dulu itu memang kita terjun langsung ke lapangan. Tapi sekarang karena sudah bermitra dengan 5 UPT yang berada di masing-masing memegang 8 kecamatan. Jadi kunjungan belusukan seperti dulu itu Tidak sesering dulu. Enggak sesering dulu, kecuali kalau dibutuhkan. Urgent lah ya, baru kita turun. Ada UPTD Satgas yang pernah kita ikut pelatihannya itu. Itu luar biasa. Ini kan banyak kaum wanita ya. Ini pakai baju kebaya tuh cakep-cakep semua, kelihatan cantik-cantik, lembut gitu. Kadang orang nggak kepikiran bisa menangani kasus-kasus besar yang luar biasa. Yang mohon maaf, pria pun mungkin ngeri-ngeri ngurusinnya. Karena kan bertentangan dengan misalnya korban ya. Korban bukan hanya satu pihak, korban. Maksudnya bukan korbannya, pelakunya bukan satu pihak. Mungkin ada ancaman dan sebagainya gitu. Kepikiran nggak kalau waktu itu sempat ada untuk menyerah gitu? Mungkin ada di perjalanan ya. Apapun kesulitan yang dihadapi itu selalu kami gali. Kami gali penyebabnya apa, kebutuhannya apa, dan itu disampaikan di saat rakor. Rakor yang dilaksanakan oleh DP3A P2KB, sehingga di rakor itu bisa dipikirkan bagaimana solusinya. Jadi itu tidak membuat kita jerah, tidak membuat kita takut, justru sangat menggugah kita untuk berinovasi. Dan kita selalu update, terhadap kebutuhan ataupun yang diperlukan kedepannya seperti apa. Itu dilihat dari kondisi di lapangan ya. Nah, di kondisi di lapangan itu tentunya tidak hanya menurut kami, tapi menurut ibu-ibu PKK seperti apa. Kita bertukar informasi ya. Untuk misalnya pemberdayaan ekonomi, kita bersinerginya dengan IWAPI, apalagi dengan GOW yang merupakan kumpulan dari organisasi perempuan. Meskipun kita bersinergi dengan beberapa yang sudah jelas ya. Misalnya dengan IID, kan IID itu juga anggota GOW. Kita dengan IID selalu bergandengan tangan di dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di institusi pendidikan. Iya, sampai jadi orang tuh nggak mikir kenapa sinerginya seperti ini gitu ya. Memang sebenarnya melingkupi hal luas ya. Kalau di PKK ada di Pokja 1. Oh, di Pokja 1. Iya, ada di sana penanganan kekerasan terhadap anak dan ibu. Ya, KDRT itu. Jadi PKK di situ. Ada di sana juga. Jadi nyambung. Iya. Termasuk akses pengaduan sebetulnya bisa. Iya, bisa. Nah, kita punya posko di sana. Muaranya baru ke P2TP2A bisa. Jadi bisa. Jadi lingkupnya bisa koordinasinya gitu. Koordinasi. Jadi kita anggota-anggota kita juga ya di organisasi wanita yang mungkin tidak semuanya ya Bu ya. Kita juga
pasti ada masalah di perjalanan hidup pasti ya. Oh di sini memang udah ada tempatnya, base-nya untuk berkonsultasi dan sebagainya, untuk dibela, untuk dilindungi ya. Karena yang kita sadari sekarang, kasus KDRT itu bukan menyerang, mohon maaf ya, bukan kaum ekonomi lemah aja, bukan begitu ya. Kita juga yang ekonomi yang kelas atas gitu, maksudnya itu yang kayak secara mandiri, secara finansial pun mungkin kadang dia adalah korban dari keluarganya untuk menjadi sapi perah di keluarganya, dalam arti tanda kutip ya, membiayai keluarga dan sebagainya. Jadi kompleks ya masalah kita ini, bukan orang pikir mungkin kepedot mentang-mentang dia gratis aja orang nggak mampu datang ke sana. Karena Ibu Ais pernah cerita seorang pengusaha dulu ya, maksudnya pun pernah melaporkan hal yang sama. Kemarin kasus viral dokter, ya kan? Bahkan dulu ada teman saya juga, dia dari perfilman, orang yang ya pelaku pabrik ya, cuma waktu itu bukan wilayah Bogor, jadi saya arahkan di Jakarta untuk melatih. Dia sempat bilang, aku kan bukan orang susah. Terus nanti aku di blow up, orang tahu dong berita gosip gini, aku diginiin suamiku kan, ngeri dia. Nah saya bilang kalau Ibu AJS itu, tuh AJS itu di P2TP2A, saya bilang saya kalau pernah kasus itu di depan mata saya, beliau minta saya tidak angkat. Karena memang ada hak yang perlindungan, rahasia. Nah ini orang nggak bakal tahu. Kadang orang ini menyebarkan, ada kekhawatiran. Iya, menyebarkan. Iya, orang tidak tahu bahwa kadang gini ada, oh itu keluarga saya, itu keponakan saya tanyai dia, dan kemudian dikasih tahu kepada pihak luar. Saya kasih tahu itu sudah suatu kesalahan, termasuk kekerasan tingkat berikutnya ya. Mereka tuh meskipun misalnya dia lakukan hubungan itu secara suka sama suka, tapi ini anak kan, jatuhnya anak kan, ya anak yang dapat perlindungan mestinya dari keluarganya, dan mereka adalah pelaku, kok lalai. Nah, pengasuh anak dalam keluarga ke PKK. Dulu kan PKK tuh satu itu semua. Iya, PKK tuh kan kayak nomor 1 zaman dulu ya, Pak. Ibu-ibu sampai tuh, sekarang sampai keterampilan, sampai acara mengurus anak, keluarga dan sebagainya itu semua ada. Sekarang ini kayak semakin apa ya, orang kayak merasa bahwa itu nggak penting. Ketika kena masalah, baru kita sowan ke P2TP2A. Nah itu benar. Karena mereka berprinsip itu merupakan aib. Nah, biasanya aib dan rahasia keluarga, jadi malu benar. laporan. Terus nanti kalau laporan jadi masalah. Ada polisi, ada P2TP2, ada apalagi toko-toko penting ya Bu ya. Waduh, Bu Ina langsung apalagi anggota saya. Langsung nggak ada biasanya. Tapi memang ya itu tadi ya, belum ada edukasi yang maha luas ya. Dalam arti kata memang ini bukan tempat untuk orang bongkar aib. Bahkan kita pun ngelihat terlindungi lah. Iya, terlindungi. Bahkan nanti alhamdulillah nanti ada safe house ya. Di atas ya. Iya, jadi nggak bisa naruh ke sini memang ada di atas. Nggak satu pintu, orang nggak sembarangan mau kejar-kejar. Iya, ini juga buat para rekan media tahu lah, mau ngejar media berita kita pasti di ED. Dan kalau etika jurnalistik itu nggak boleh namanya, nggak boleh identitasnya, jangan diceritakan detil. Ini kadang suka konyol. Apalagi ada fotonya. Iya, nanti orang malah terangsang yang melakukan. Soalnya sekarang ini ada istilah kekerasan melalui kekerasan berbasis gender online. Oh, benar. Itu memang juga merupakan tugas kami juga. Dan ini lebih rumit sebetulnya, karena kan bisa di-upload di medsos. Iya, di medsos. Dan tahu sendiri dengan ancaman-ancaman. Iya, benar. Kalau dia tidak mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dari pelaku, itu dia akan disebar. Jadi kalau sama GOW, kami sih berharapnya agar bisa membantu untuk sosialisasi pencegahan tahap awal. Karena kalau di penanganan kita kan sudah dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah itu untuk bisa bersinergi dengan lembaga-lembaga yang memang bergerak di bidang itu. Nah, untuk pencegahannya itu kan yang sangat diperlukan. Kemudian dari PKK yang pola asuh keluarga gitu kan, kemudian dari ini nih Ibu Ina yang berada di mana
mana-mana ya, selain dari mereka bisnis segala ya. Iya. Aduh, Ada sial. UMKM binaannya gitu kan. Kita juga sering bersinergi dengan teman-teman IWAPI ya. Dan ada juga, bukan tidak ada ya, kasus yang ditangani oleh P2TP2A di Jawa Tengah ikut menyampaikan dan kita juga ikut memfasilitasi untuk Iya. karena kalau setelah ada kasus itu minimal mereka juga sudah lega, sudah Ada bercerita aja, udah ada teman ya dan untuk saya bilang kalau masalah tentang identitas itu sangat terlindungi. Jadi alhamdulillah sudah ada beberapa ya disampaikan ke sini, dan saya sebagai IWAPI selalu fasilitasi bagaimana teman-teman, karena di IWAPI juga tidak hanya tidak semua yang tadi disampaikan mampu, ada juga yang mereka menjadi kepala keluarga. Nah, ya itu tadi benar. Secara ekonomi kami Single parent dia. Iya, benar. itu yang perlu dibantu. Oh iya. Nah, memang juga ya pemicu Betul. kekerasan itu diantaranya ekonomi. Ekonomi, masalah ekonomi. Istrinya kerja, Iya. suaminya tidak kerja. Nah, Itu kan banyak PHK. Betul. Itu terjadi kecenderungan kepada kekerasan. Masalah awalnya pemicu antara lain ya. Iya, antaranya. Makanya IWAPI harus turun tangan juga membangun ibu-ibu, memberdayakan ibu-ibu untuk menjadi, kalau di PKK itu P2K ya, usaha peningkatan peran pendapatan keluarga. Perekonomian ya. Perekonomian itu melalui ibu-ibu. Pelatihan lah. Iya. Kayak bunga kalau kita dulu ya, Iya. PKK berarti bunga, apa pokoknya bisa mendapatkan penghasilan. Ya, itu catering misalnya apa gitu. Ketika itu sudah cukup, insya Allah anak ya masalah gizi semua Nah, ibu. iya. Mungkin agak lebih berkurang keributan. Iya. Karena apa udah tenang sekarang, nggak mikirin besok mau bayaran apa Nah, gitu. Ya itu salah satu solusi ya sebenarnya. Iya. Kalau di GOW karena banyak lagi itu teman lingkupnya, enak kalau sosialisasi kita ya, memudahkan untuk sekali kita ngomong didengar banyak orang. Nah didengar banyak orang dia akan menceritakan kepada yang lain. Kalau PKM dari awal dia memang untuk segala lingkup ya. Ketahanan keluarga. Iya. Keluarga, ketahanan pangan, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Nah, di sini ada. Ini memang mereka ini memang mau tidak mau memang terlibat, memang harus dilibatkan gitu. Mbak Win, ini ibu-ibu ini sama dengan relawan P2TP2 hari ini. Berkainnya spesial gitu, pakai kebaya. Kebaya. Ya, karena kita memang merespon dari Kepres nomor 19 tahun 2023. Iya. Ini belum disosialisasikan sebetulnya ya dari pusat, tapi kita kan melihat di medsos bahwa di pusat pun ada kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu menteri, kemudian dengan Kowani dan juga dari komunitas cinta berkain. Nah, tiap hari apa ya berkebaya ini? Enggak, hari ini berharap nggak ini misalnya tiap Rabu gitu? Oh enggak juga, karena susah ya. Mungkin ibu ini yang berkecimpung di bidang itu, di komunitas cinta berkain. Kapan aja mereka menggunakan itu gitu? Selalu malah ya. Ya hampir setiap kegiatan kalau ada kegiatan itu, kebetulan saya masuk di komunitas cinta berkain Bogor. Nanti mungkin barangkali di kabupaten juga akan dikembangkan ke depannya. Sekarang baru aja di Kota Bogor. Iya. Anak sekolah ya. Salah satu saya mungkin menjadi pengurus di situ di KCBI, Komunitas Cinta Berkain Indonesia. Dan kemarin juga kita ke Gelora Bung Karno, kemarin di FX Sudirman, kita bersama-sama memakai kebaya dalam rangka Hari Kebaya ini 24 Juli. Yang kemarin Kepresnya baru diterbitkan Pak Jokowi tanggal 14 Agustus ya 2023. Ya, sekarang baru kemarin satu kali, dan kalau nggak salah nih hari ini juga Bu Ana Anti desainer kebaya itu membagi-bagikan 100 kebaya ya gratis dalam rangka itu. Nah saya kemarin di tanggal 21 kemarin kita memperingatinya, kita hadir di Gelora Bung Karno dan kita difasilitasi kemarin sama-sama. Kegiatannya hanya
memperkenalkan bagaimana ini menjadi kebaya ini menjadi budaya. Sejak Juni sih ya kegiatannya dalam rangka Hari Kebaya Nasional itu dilakukan di pusat itu sejak bulan Juni. Kemarin tuh ada juga Dan hari ini memang ada goalsnya berkait di sini artinya bertepatan hari ini memang. bertepatan hari berkait di sini artinya atasnya kebaya, bawahnya kain bebas, batik, songket, apa dan ini terus terang inisiatifnya Ketua P2TP2 mengajak kita. Luar biasa Bu Aje. Kita diingatkan, jadi ya memang ini pakaian tradisional yang sudah menjadi lintas etnis ya. Iya. Sekarang kan memakai kebaya itu bukan berarti kita di saat kegiatan apapun dan siapapun bisa berbeda gitu. Kalau memakai kebaya itu ada anggunnya, ada bawahnya, ada berbeda lah. Tapi ini menjadi suatu kebanggaan dan menjadi tradisi para perempuan Indonesia. Sejak zaman baheula. Yang zaman baheula. Dan itu kalau dulu kan mungkin malah tidak, ibu-ibu zaman dulu itu kemana-mana pun memakai kain. Kebaya. Ternyata kebaya, dan saya bagus banget itu ngeliat ibu Kalau saya sekarang juga kan dulu. dimodernkan. Di modern banyak. Kadang-kadang sekarang tuh nggak usah pakai sepatu tinggi, malah sepatu pakai kets sepatu ya. ket, iya betul. Dimodifikasi ya. Bagaimana supaya kita itu tetap mencintai budaya kita sendiri, tapi tetap kita menjadi bahwa pakaian identitas kebaya ya. itu identitas diri. Tapi kalau di kita ya setiap hari besar Ya. memperingati besar, kita Itu perempuannya harus selalu pakai Biasa, kebaya. ya. Iya. Selama ini ikon kebaya itu Ibu Tim Suwarta ya. Ya, itu. Selalu Selalu biasa belikan itu. dulu. Kemudian Ya. tiap hari berat gak tuh ibu-ibu ya Ya. mikir ternyata Ibu negara, setelah iya. kita coba pakai, wih luar biasa ya pengorbanan beliau Indah, beda. untuk menunjukkan identitas budaya dan negara tadi kan. Iya. Nah itu sudah jarang kita milih sekarang. Kita Betul. kalau ada acara kita baru pakai Iya. gitu. Karena itu tadi kita mau ringkas tadi kerjaan kita di mana-mana kebaya nggak naik motor kan. Mau kita sampai belusukan kemana pakai kain agak sulit memang. Tetapi mungkin ya itu tadi hari-hari tertentu ayo kita berkebaya, dan itu bikin bukan hanya cantik ya, anggun, berwibawa, ya berkarisma. Memang agak ribet juga sih Emang ribet, sebetulnya. untungnya sekarang ada jilbaban, Nah, pakai sabun kan, Iya. dari subuh bisa Iya. itu, masakan ya zaman dulu kan, Zaman lebih mudah, lebih praktis ya sekarang kan. Kalau dulu mah kan itunya juga pakai peniti. Iya. Betul. Iya, Sekarang paket Iya. ya. Sekarang banyak yang langsung instan Iya. bisa gitu. Itu Karena kan zaman sekarang zaman cepat, semua cepat. harus Jadi ya. pakai baju juga harus cepat. Iya. Saya tadi pulang dari desa ya, pakai baju PKK. Sekarang karena ibu ketua P2TP2 harus pakai kebaya ke sini, mungkin ganti berubah. Berapa jam? Ya, 15 menit. Ganti Ya. casing. Ini casing, iya, simpel. dan kaget ya melihatnya jadi lebih menarik. Lebih sama- dinamis kan, iya. ibu-ibu sekarang lebih aktif, lebih dinamis, Iya. ya. Jadi harus serba instan. Kemudahan zaman tadi ya, karena kita juga lebih sibuk sebenarnya. Iya. Ini Iya. banyak yang kita. Beda dengan ibu-ibu dulu kan. Iya. Ada filosofi nggak pakai kebaya ini? Ada cerita tertentu nggak tentang filosofi kebaya ini? Nanti Ibu Ina yang Tidak selain kecantikan tadi, karismatik mungkin ya. Ada hal lain dari kebaya ini ya. Yang jelas mungkin mempercantik diri dan memberi warna yang berbeda, Iya. keanggunan, dan tentunya menjadi identitas bahwa Budaya. yang berkebaya itu adalah Melestarikan perempuan, budaya ini. wanita. dan menggali inovasi barangkali ya. Iya. Itu kan kalau aslinya kayak kebaya Sunda itu Iya. kan itu, tapi semakin Jadi kan kebaya asli, modern ya. Makin ya Ada kebaya berkembang. modern. Banyak ragam ya. Iya. Heeh. Jadi bisa berkreasi lah kita. Iya, dulu kan Kemudian bisa juga untuk apalagi buat IWAPI ya, Iya. jual kebaya. bisnis ya, benar Iya. ya, bisnis ya. Iya. Bisnis. Apalagi sudah ada komunitas Iya. Cinta berkain. cinta berkain. Mereka pengen kelihatan bagus. Menarik dan Jadi sebagainya. inovasi, kemudian Iya. juga menggerakkan pelaku usaha gitu kan. Ada yang bordir kan, Iya. ada yang aplikasi, ada apa gitu. Ya, jadi baju sama-sama. Ini sudah buatan Indonesia semua loh, tidak ada. Iya, ini manual ya. Ini kalau tidak salah ini dari Tasik. Tasik. Ini saya bordir sendiri. Tuh. Keren itu. Ini Jadi bagus. khas Tasik itu gitu. Ya, ini Tasik.
Ini juga orang Tasik yang bordirnya. Iya, Tasik. Fashionnya bagus-bagus. Iya. Kalau Bu Riri ini Lebih kepada modern. modern ya Tasik. dengan pakai Iya. modelnya baby doll ya. Memudahkan pergerakan. Pergerakan dia bisa Terus tangan lebar. tangannya lebar menutupi ini. Jadi yang langsi sama itu bisa semua Mas. Iya. Warna-warna juga lebih. Ini paling hitam putih ya, warna merah ya. Sekarang ada nama warna tuh aneh-aneh gitu. Iya, sage, hijau sage, hijau apa, iya macam-macam. Iya. Doker lah, segala gitu. Jadi Banyak macam ya. iya satu warna itu dia ada pecahan warna. Iya, ya. betul. Iya benar, ada kombin warna lain. Iya, jadi itu Magenta segala apa ya. merah pagi, merah bangun. Iya. Parpol ini. Parpol. Yang lagi tuh lebih muda lagi apa tuh? Apa tuh? Iya. Iya. Nah, ada karena warna. Banyak. Iya, Karena Indonesia benar. terdiri Bhinneka Tunggal Ika. Warna-warni lah. Sama kayak hidup lah, kita banyak cerita, banyak warna-warni. Iya. Lebih berwarna. Lebih berwarna. Jadi satu di sini adalah para ibu, para istri, ya, yang berusaha untuk memaju, bukan maju sendiri tapi maju bersama. Maju bersama. Bisa bersama. Ini harapannya untuk P2 TP2. Siapa mau mulai dulu? Saya boleh. Iya, Ibu Ida silakan. Harapannya karena memang sudah saya tahu kepemimpinan beliau ya, dan sampai hari ini nyatanya tidak tergantikan. Saya mengikuti pada saat itu, saya menjadi bendahara di sini dan mengikuti jejaknya beliau itu sangat luar biasa. Beliau orang pekerja keras, dan beliau juga memang tidak setengah-setengah kalau menangani kasus ya. Jadi wajar kalau tadi Pak Budia sekarang tempatnya sudah ya memang itu suatu apa ya hasil kerja beliau, jadi bukan hanya lantas begitu saja diberikan hadiah sama pemerintah daerah yang peduli terhadap P2 TP2, bukan itu juga, tapi bagaimana kinerjanya dipimpin oleh beliau Bu Ois. Makin kesini hampir separuh ini mengikuti ya, kebetulan karena saya memimpin di organisasi lain kita tidak boleh buat, jadi saya mundur di P2 TP2. Saya memimpin di waktu. Kedepannya ya saya berharap bahwa jadilah semakin baik lagi, karena memang di masyarakat ini tidak henti-hentinya bahwa kasus ini tidak sampai di sini nyatanya. Setiap tahun, setiap bulan, setiap hari berganti, dan kasus apapun. Nah sekarang menanganinya kan tidak hanya saja kehidupan sehari-hari, tapi sampai dengan tadi bagaimana tentang pemulihan, bagaimana karena dia luar biasa. Makin luas. Saya pikir wajar kalau sekarang diberikan yang terbaik. Tempat ini memang ini bukan semata-mata hadiah, tapi semata-mata bahwa kinerja beliau. Jadi sukses, apresiasi buat P2 TP2. Semoga semakin baik lagi, dan saya bangga punya P2 TP2. Iya, Itu saja yang penting barangkali. kita menikmati lah, menikmati apa yang kita kerjakan. Ya, itu barangkali. Itu barangkali bangga ini Akarnya ini ibu kita semua ini, kita semua ibu kita semua. Iya. Barangkali saya kenal dengan Bu Is itu dari tahun 84. Beliau pindah ke Bogor, berkecimpung di PKK, tahu persis kualitas beliau seperti apa. Makanya jangan heran, tidak heran kalau Bu Is ini menjadi ketua P2 TP2A. Beliau pengalamannya banyak, Iya, sebagai betul. pendidik juga beliau mengajar bahasa Inggris di kami dulu ya, asluk-aslukan ke desa, udah hafal banget lah beliau itu seperti apa masyarakat di Kabupaten Bogor. Makanya udah cocok Ibu Is Kurniasi ini menjadi ketua P2 TP2A. Amin. Dengan Alhamdulillah. yang mudah-mudahan ya selalu sehat, tetap eksis, kerjasama dengan kami juga koordinasinya bagus sekali gitulah dengan berbagai elemen ya, dengan organisasi wanita, dengan pemerintah daerah. Ini dilakukan lagi. Makanya Bu Is tetap semangat, maju terus, pantang mundur, tetap jaya. Amin. Alhamdulillah. Cuman ada satu pepatah dari falsafah Bogor sebenarnya. Dino kiwari ngancik nubihari sejak ayeuna sampereun jaga. Jadi kita harus menyiapkan untuk generasi penerus.
gitu kan. Itu saja sebetulnya. Siapa tahu ke depan mungkin Bu Riri, ke depan lagi mungkin Bu Ine. Ada keberkelanjutan. Iya. Ada proses berkelanjutan. Pengkaderan. Sustainable. Yes. Sustainable. Oke, Bu Rini udah disenggol nih. Ini dari anak mudanya ya. Iya. Dari Generasi penerus. generasi penerus nih. Pendapatnya untuk P2 TP2. Seperti yang tadi sudah didengar dari Bu Ine, mungkin Bu Kodir juga sudah merangkum semua dengan Bu Is, dan memang betul Bu Is itu perempuan yang luar biasa yang saya tahu di Kabupaten Bogor bidangnya ini. ya. Karena beliau juga mungkin sebagai mentor buat saya, sebagai motivator, motivasi buat Suri teladan lah Iya. beliau ini. Saya senang bisa dekat dengan beliau karena saya juga banyak belajar tentang organisasi di sini kabupaten. Saya juga melihat dengan P2 TP2-nya itu bagus gitu ya, banyak sekali kasus yang mungkin kalau saya pikir saya juga nggak sanggup ya gitu dengan kasus-kasus yang rumit ya sebanyak itu ya. karena saya mau mendengar kasus-kasusnya yang di luar nalar kita gitu. Merinding kan? Iya, makanya saya bilang luar biasa Bu Is. Jadi yang mudah-mudahan saya doakan semoga doanya sukses, juga Bu Isnya sehat. Amin, amin, maju semuanya semakin maju. Amin. Kemampuannya itu untuk menghandle kecerdasan emosional kita perlu belajar. Karena kita kalau lagi panik ibu paling tahu saya kalau lagi panik udah deadline kita kadang udah gimana ya. Kalau beliau tuh udah itu dia tenang. Menghadapi orang yang tidak semua orang dia yang tenang. mampu. Itu sulit itu tidak semua orang bisa. Pemimpin memang harus seperti itu. Leader itu harus seperti itu. Memang ngayom istilah kalau Bina dia bilang gitu kan ngayomin gitu kan bisa. Dulu orang tua saya yang mendidik saya untuk kalau menghadapi sesuatu apapun tenang. Karena kalau tidak tenang itu pasti pikiran Makin kita kacau. Ya. Benar memang. Itu tadi kan ada pengalaman dari orang tua itu penting. Pengajaran dari orang tua itu juga penting. Fase anak belajar tuh dari pertama dari rumah. Nah kalau saya sendiri pribadi kan gak usah pakai kebudayaan lah ya. Karena orang tua mungkin sibuk dan orang saya juga bermasalah sendiri dari ini sendiri, tidak ada yang mengarahkan. Kita nggak usah ngomongin orang ya, kita ngomongin pribadi. Karena kita nggak bisa berserta itu, karena tidak ada yang mengarahkan dari awal. Nah itu benar-benar di PKK itu Bu ya benar. Ibu-ibunya benar diarahkan nanti begini hadapin benar kan? Ya anak-anak harus begini, kasihan aja masa-masa pertumbuhan dia, masa-masa emasnya gitu. Beliau mah udah masagi. Iya, masagi. Kakak, wanita di organisasi. Masa semua. Masagi itu berarti udah Semua hampir sempurna Iya. di pendidikan, di PKK, di Dewan. Dharma Wanita, di Dewan. Iya. Udah. Makanya kira kalau saya ketemu ibu kalau beliau kan saya panggil mama. Ya. Maka mama kamu, oh iya masih sibuk ya. Dari dulu loh, dari muda itu sibuk banget gitu. Jadi masih bisa semua. Artinya ada banyak orang yang menilai dan merasa kagum. Dan juga beliau salah satu dewan nasihat kami. Iya di WAPI ya. Dan dia juga Dia, GO apa lagi ya kegiatannya. Tokoh wanita, politik dan semuanya itu kita terima kasih banget kalau mengenal beliau, berada di satu lingkup yang kurang lebih sama circle-nya ya. Positif. Benar. Aku lingkungan yang positif mana? Positif vibes ya. Semuanya orang-orang hebat, keahlian di bidang masing-masing. Iya kan? Jadi kadang kita malu untuk kalau ada dikit kan, circle kita enggak banyak deh mereka juga ini. Ya ada kita seperti itu. Kalau bisa kita bisa ngikutin. Nah, Ya, mereka ikut bersemangat. Iya. Ikut semangat. Makanya memang dari lini apapun itu organisasi benar ya Bu. Iya. Kalau ke misalnya desa Kalau mau belajar hidup, berkecimpung di organisasi. Iya benar. Semua karakter orang ada di sana, belajar di situ. sosial, budaya. Iya, kalau misalnya kita dari mau kelas sampai yang dibawa ke desa PKK ya, Iya. Iya, sebelum ke GOW, kalau mau bisnis IWAPI. Nah kalau semuanya pengen gabung, ayo ke GOW. Kalau ada masalah, ayo kita bagi P2 TP2A. Kalau bisa menjadi perempuan yang berdaya dalam bidang ekonomi, datang ke Silakan. Mau dia jualannya baru satu bagian ya, di depan rumah mau pengen belajar lagi, silakan ke IWAPI. Kalau pengen belajar keterampilan ngurus ada,
Pendidikan, iya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, bener. ada di PKK. Silakan main ke PKK. Pengen mendaftarkan organisasi Ya. monggo ke Bu Riri, GOW. Ayo di sana banyak kegiatan, gabung semua bentuk wanita, profesi, berbagai macam kehidupan Ada semuanya. profesi, pengusaha, semua ada Luar di biasa. GOW. Ya, jadi wanita-wanita hebat ini ternyata juga mendukung P2TP2A Kabupaten Bogor. Nah ini yang saya pahami tidak banyak yang P2TP2A yang ini circle-nya, benar, tidak semua P2TP2 itu circle-nya sehebat ini, yang saya paham, ya bersyukurnya memang bisa menggandeng, ya. Dan mau digandeng. Banyak sahabat saya, banyak Iya, itu relasi dari ibu ketua memang nggak main-main gitu. Iya. Jadi memudahkan dia dalam segala hal. Kita pun dimudahkan mengenal beliau. Betul. Ada masalah dari karyawan kita, tetangga kita, teman kita. Iya. Oh, saya punya teman Bu Haja Elis. Kamu kasusnya apa? Yuk nanti kita arahkan nomor teleponnya ini, silakan ini. betul. Iya, jam 2 pagi pun ya nggak ada mungkin dulu ke setapnya. Ini ada nomornya, dijawab dulu sama Teh Epa dulu. Teh Epa suka jawabnya. Sudah lapor belum ke RT? Nah, karena saya ngeliat itu kan dari orang-orang yang kita arahkan. Belajar banyak tuh di P2TP2A Kabupaten Bogor itu salah satunya ya Bu ya. Dengan wanita-wanita hebat. Nah, kalau Mama sendiri, karena Ibu dan mereka para wanita-wanita hebat, ketua-ketua organisasi luar biasa ini, apa harapannya ke depan? Harapan saya Sinergi ya dinamis ini. tadi itu. Jadi pertama saya selalu menyampaikan kepada teman-teman di para perempuan itu falsafah tadi. Dinu kiwari dan cikmedihari sejak ayeuna sabeulin jaga itu sebetulnya sangat bermakna banget. Jadi belajarlah dari generasi pendahulu, kemudian niatkan kita untuk membentuk generasi mendatang yang hebat. Gitu. Persiapkan generasi mendatang. Jadi jangan merasa khawatir, wah ini biasanya perempuan dengan perempuan itu kadang-kadang punya pikiran yang agak sedikit jahil gitu. Bukan woman super woman ya kadang-kadang seperti itu. Woman kill woman ada ya. Insya Allah perempuan Kabupaten Bogor saya pikir tidak demikian karena kita sudah hampir setiap saat kita sharing terhadap hal-hal yang terjadi di Kabupaten Bogor karena di GOW ada grupnya WA-nya, kemudian juga kita dengan organisasi-organisasi yang tergabung di GOW juga masing-masing ada yang kerjasamanya beda-beda. Ya, saya dengan IWAPI ada, dengan PKK ada, ya. Kita sama-sama juga kan di lokasi P2WKSS ya gitu kan. Di Posyandu sekarang P2TP2 masuk menjadi anggota Woktiana Posyandu. Luar biasa. Demikianlah kita pembicaraan kita dialog yang luar biasa dengan para wanita luar biasa ini. Kita akan lanjutkan dialog berikutnya kepada para pengurus organisasi P2TP2A Kabupaten Bogor. Halo, assalamualaikum. Saya Dr. Nasana di P2TP2A sebagai Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Retno Leriani Dewi. Saya psikolog di P2TP2A Kabupaten Bogor. Jadi jika ada masalah atau hal yang ingin dikonsultasikan, silahkan datang ke sini. Apalagi jika masalahnya terkait dengan
kekerasan daripada perempuan dan anak. Oke. Perkenalkan, saya Alita. Saya sebagai penasehat hukum di P2 TP2A. Sebagai penasehat hukum, kasus-kasus yang ada di P2 TP2A Kabupaten Bogor semuanya tertangani dengan baik, semuanya bisa dilaksanakan dan bisa teratasi, baik itu masalah keluarga maupun masalah dengan yang lain-lain, semuanya bisa tertangani. Mediasi juga sering diadakan di P2 TP2A antara suami istri atau antara tetangga, bisa semuanya diatasi dengan baik sehingga mereka yang bermasalah semua keluar dari P2 TP2A dengan selesai. Sekarang P2 ada di gedung baru, memang belum terlalu luas ya karena tempatnya juga masih terbatas. Jadi kadang-kadang karena klien terlalu banyak suka duduk sangat berdempetan banget gitu. Jadi kurang enak lah duduknya, sehingga kadang-kadang juga mereka kan membawa keluarga juga gitu ya. Seharusnya yang datang kemari hanya yang bermasalah, tapi kadang-kadang mereka diantar oleh keluarga beramai-ramai sehingga tempatnya tidak mencukupi karena kita gedungnya juga hanya terbatas di bawah gitu. Hari ini saya berpakaian kebaya nasional, sehubungan dengan hari ini adalah sesuai dengan Kepres ya, Kepres 1923 yang dinyatakan bahwa hari ini adalah hari kebaya, sehingga kami semua kaum wanita menggunakan kebaya sesuai dengan Kepres yang bersangkutan. Sebetulnya pakai kebaya itu indah, baik, dan kelihatan berwibawa begitu ya kalau pakai kebaya itu. Memang kalau sehari-hari tidak kurang praktis. Hari-hari seperti sekarang ini sangat baik. Kebaya itu merupakan satu pakaian nasional dan identik dengan wanita ya, menggunakan kebaya. Jadi kita harus tetap memperjuangkan pakaian nasional ini, dan juga kita harus memperjuangkan kaum wanita sebagaimana segala sesuatunya memang harus diperjuangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi, saya Wakil Sekretaris P2 TP2A Kabupaten Bogor. Nama saya Lilis, saya di P2 TP2A sebagai bendahara. Harapan saya semoga P2 TP2A ke depan mampu memberikan layanan yang lebih baik lagi dan perempuan serta anak bebas dari kekerasan. Satu hal lagi yang kami harapkan, sebagai Korwil juga kami berharap ada koordinasi yang lebih baik lagi dengan UPT setempat agar pelayanan terhadap perempuan dan anak lebih ditingkatkan lagi dan lebih cepat dalam menangani kasus-kasus yang ada di daerah. Harapan saya sebagai bendahara agar anggaran hibah di P2 TP2A ditingkatkan kembali untuk mensejahterakan para pengurus dan relawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, saya Jayadi, relawan P2 TP2A Wonojami Kandang, Kabupaten Bogor. Saya di sini sebagai relawan sekaligus masuk di dalam wilayah 1. Harapan saya ke depan untuk P2 TP2A Kabupaten Bogor akan lebih jaya, lebih maju. Di sini saya banyak belajar dari The Legend, wanita tangguh Kabupaten Bogor, dan saya berharap pemerintah Kabupaten Bogor respon juga terhadap para relawan P2 TP2A Kabupaten Bogor
agar dapat memberikan apresiasi kepada pengurus, anggota, dan relawan Kabupaten Bogor di momen 17 Agustus ke 79 tahun. Semoga para relawan, para pengurus, The Legend mendapatkan apresiasi dari pemerintah Kabupaten Bogor. Dan untuk ke depan, semoga relawan P2TP2A yang solid, bertambah kompak, semangat selalu, dan memberikan contoh kepada relawan lainnya sebagai motivasi yang muda bisa dapat bergabung di perwilayah, kecamatan maupun desa-desa. Mungkin dari saya hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Kusmayadi, TP2 bagian pengolahan data. Nama saya Saripah, saya dari Korwil Wilayah 1. Nama saya Yeni, di bidang koordinator pengolahan informasi dan data. Nama saya Sariuni, di Korwil 3. Nama saya Carin, bagian staf admin. Harapan saya untuk kedepannya TP2 ini akan menjadi lebih besar, dan satu itu, yang kedua pelayanannya nanti kalau sudah berjalan secara optimal, itu diharapkan ya masyarakat Kabupaten Bogor khususnya dapat terlayani semua. Harapan saya ke depannya, kebetulan di Korwil Wilayah 1 ini banyak sekali kasus-kasus yang dilaporkan dibanding dengan Korwil yang lain ya. Tentunya dengan adanya aplikasi dari 129 dan 112, sekarang ini banyak masyarakat yang sudah pintar untuk melapor. Jadi harapan saya ke depannya mudah-mudahan P2TP2 ini yang selama ini sudah baik dalam melayani kasus-kasus, ke depannya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Harapan saya di kantor P2TP2 ini, semoga kasus-kasus yang ada di 40 kecamatan ini menginginkan jangan sampai bertambah, kalau bisa berkurang gitu. Banyak 40 kecamatan dan data-data itu harus masuk, jadi semua dari kecamatan ada dibagi dari 8 wilayah. Itu semoga untuk kasus kedepannya kalau bisa berkurang, jangan sampai bertambah lagi. Itu harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Korwil 3 sangat mengharapkan akan adanya kerjasama dan peningkatan dalam kapasitas penanganan kasus dan bisa bekerja sama dengan Kepala UPT Wilayah 3. Terima kasih. Harapan saya semoga kedepannya dalam mengasesmen korban dapat berkembang dan bisa lebih baik lagi di depan korban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah percakapan kita hari ini yang luar biasa ya. Para bapak-bapak ibu yang mulia, malaikat dunia yang mungkin Anda belum tahu semuanya. Dan mungkin ya sekali lagi jangan pernah takut untuk datang ke P2TP2A, terutama Kabupaten Bogor. Ya. Di sini ada malaikat-malaikat yang akan membantu Anda, melayani Anda dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Maju terus P2TP2A Kabupaten. Amin. Amin. Tetap nonton Dialog Media Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop kekerasan terhadap perempuan.